Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pelajaran ke-6 di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini dengan judul besar Indahnya Saling Membantu dan Hidup Rukun. Yang akan kita bahas di dalam pembelajaran hari ini yaitu kita mengetahui membaca Quran surah Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Kita memahami isi kandungannya dan juga menulis Quran surat tersebut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Quran surah Al-Maidah 2-3. Kita akan membacanya berulang-ulang agar lebih mudah jika kita ingin menghafalkannya. Ya, anak-anak bisa membukanya di halaman 55. Oke, ayat 2 di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Lanjutannya adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kita masuk dalam kandungan surah Al-Maidah ayat 2 ini. Penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan untuk jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maksudnya adalah dalam perbuatan dosa permusuhan, contohnya misalnya ada teman kita yang mengajak membolos. Nah, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Ya, jadi tidak boleh saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Atau sebaliknya, misalnya ada teman yang mengajak kita ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau salat berjamaah, maka kita harus menemaninya karena saling menolong dalam takwa dan kebaikan. Atau ada juga yang mengajak menonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar. Nah, ini tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka kita harus menghindari. Ya, jadi surah Al-Maidah ayat 2 ini menerangkan untuk ajakan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan larangan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita langsung masuk ke Al-Maidah ayat 3-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladina kafaru. Al-yawma ya'isal ladina kafaru. Al-yawma ya'isal ladina kafaru. Min dinikum Min dinikum
min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Fala takhshawhum wakhshawun. Fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu. Al-yawma akmaltu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lakum dinakum. Lakum dinakum wa atmamtu Wa atmamtu alaikum ni'mati. wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Kandungan yang dimaksud dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini adalah mengingatkan umat Islam ya, agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan wahyu yang menyatakan, pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agamamu untukmu, dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Jadi diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah, segala perintah Allah harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan. Karena Allah SWT telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Sekarang kita masuk surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Fala tajassasu wa la yaghtab. Wala tajassasu wala yaghtab. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ba'dukum ba'da. Ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadakum. Ayuhibbu ahadakum. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi. Ayyakula lahma akhihi. Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maitan fakarihtumuh. Maitan fakarihtumuh. Fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Fattaqullaha
Innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menguncing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dalam Quran Surah Al-Hujrah ayat 12 ini ada beberapa larangan yang Allah sampaikan langsung dalam Quran Surat Al-Hujrah. Yang pertama, yaitu janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Ya, tidak boleh suudzon, larangan pertama. Ya, sampai jelas apa maksud dari orang tersebut, maka kita tidak boleh suudzon. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk berhusnuzon atau berprasangka baik bagaimanapun keadaannya seseorang itu. Lalu yang kedua, di sini juga tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Sebenarnya tidak terlihat nampak kesalahan orang lain, tapi kita mencari-cari, pengen tahu dia punya aib apa, dibongkar, dicari kesalahannya lalu dibicarakan, itu tidak boleh. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain yang belum nampak malah sama kita itu dicari-cari sampai orang itu mempunyai kesalahan, itu tidak boleh. Selanjutnya yang tidak boleh di sini adalah bergunjing. Ini maksudnya adalah membicarakan orang lain atau gibah. Ya. Kenapa kita tidak boleh menggibah? Di sini Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang suka bergunjing, itu seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Apa kamu merasa jijik? Nah, kalau merasa jijik maka tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah karena ini semua larangan Allah, dan jauhi larangannya. Makanya ini larangannya, maka kita harus jauhi, termasuk bergunjing, lalu berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, itu tidak boleh karena termasuk dosa, karena kita telah melanggar larangan Allah. Segeralah bertobat jika pernah melakukan dan bertakwa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihindari dari hal tersebut. Yang terakhir yaitu Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya adalah, Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. 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 Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan,
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maksud dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Di dalam surat ini juga menerangkan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan berbagai suku dan berbagai bangsa. Seperti suku Sunda, Betawi, Padang, Batak, dan Jawa dan hal lainnya. Itu kenapa Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Supaya apa di situ? Supaya kalian semua, kita semua itu saling mengenal. Saling melihat banyaknya perbedaan tetapi kita saling mengenal. Dari saling mengenal itu kita akan memahami sifat dan tahu masing-masing dari teman-teman kita, agar merasa indahnya sebuah perbedaan. Masya Allah ya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini, bayangkan jika kita sama-sama satu suku, satu bangsa aja, tidak ada perbedaan, maka tidak terlihat indah karena sama semua. Syukur alhamdulillah. Tapi harus digarisbawahi, dari semua suku, dari semua bangsa, dari semua jenis laki-laki atau perempuan, bahwa yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka kita berlomba-lomba semoga kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah. Oke, selanjutnya di sini karena tadi kita tujuan pembelajaran hari ini adalah membaca, memahami isinya dan menulis, maka tugasnya adalah anak-anak sekalian menulis dari surah Al-Maidah 2-3 dan Al-Hujurat 12-13 ditulis dengan rapi ya, supaya anak-anak juga bisa mengetahui tulisan dalam Quran surah tersebut. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Jadi yang hikmah yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah yaitu kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak ada perintah atau itu termasuk larangan dalam tolong menolong dalam berbuat buruk dan dosa. Lalu yang Quran surah 3-nya yaitu larangan kita untuk takut kepada orang kafir. Yang harus kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah adalah agama yang sudah Allah ridhoi. Lalu surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu larangan kita untuk melakukan prasangka buruk, terus mencari-cari kesalahan seseorang, dan juga menggunjing atau menggibah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu surah Al-Hujurat 13-nya yaitu ada di situ penekanan siapa orang yang paling bertakwa, itulah yang paling baik di sisi Allah, walaupun kita sudah diciptakan dalam berbagai macam suku, bangsa, dan jenis, namun di situ yang paling bertakwa adalah yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan kita harus bersyukur karena kita sudah diciptakan berbeda suku dan berbeda bangsa untuk saling mengenal. Barakallahu fikum. Semoga dalam kedua surat ini dan 4 ayat ini dapat diambil hikmahnya. Cukup dari Ibu. Semoga tidak puas agar anak-anak sekalian tetap semangat dalam belajar dan terus ingin mencari ilmu. Al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.